dia membutuhkan, tetap aja itu diambil untuk infak. Luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di waktu lapang, di waktu longgar, dia tetap menginfakkan sesuatu bagi kemaslahatan banyak orang. Meskipun dia membutuhkan, tetap aja itu diambil untuk infak. Luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di waktu lapang, di waktu longgar, dia tetap menginfakkan sesuatu bagi kemaslahatan banyak orang. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ini cocok dengan surat Al-Munafiqun ayat 10 yang tadi saya baca. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akun minas sholihin. Kata Allah, dan infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepadamu, atau kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu mereka berkata, ya Tuhanku, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Ternyata seseorang yang sakaratul maut itu ini, ya Allah, berilah penundaan waktu ajalku, maka aku akan sedekah. Bukan, ya Allah, tundalah barang sebentar ajalku, maka aku akan puasa Senin Kamis. Ya Allah, tundalah kematianku, sing rumangsa mati wis sedak mergo lorone wis menaun. Ya Allah, tundalah kematianku ya Allah, maka aku akan umroh. Enggak juga. Enggak juga. Apa menang? Saya tak nyekar kamu. Enggak. Tapi apa? Lafalnya ingin sedekah. Kalau saya sudah sedekah, silahkan malaikat cabut nyawa saya. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Sedekah itu ternyata kekuatannya dahsyat. Infak itu kekuatannya sangat dahsyat. Dikondeni orang yang sakratul maut. Kenapa? Ya karena sedekah itu untuk orang banyak. Kalau sholat kan untuk dirinya sendiri, umroh haji kan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sedekah untuk umat, untuk kemaslahatan banyak orang. Dia sadar betul bahwa bondoku gak tak gawa mati, atau ngomong apa meneh nek ora tak sedekahne. Duh Gusti, jenengan tunda dulu kematian saya tak sedekah supaya saya benar-benar menjadi orang yang soleh. Ini luar biasanya sedekah. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, insya Allah kita yang hadir di tempat ini, yang rutin ngaji sini, tidak awal, pernah awal untuk mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan amal jariah, bahkan mengeluarkan wakaf. Tidak awal. Kenapa? Ya itu tadi, kena kesangu mati, kena kesangu mati. Jamaah sekalian, rahimakumullah, yang berikutnya adalah wal kaziminal ghaidh, bahwa seseorang yang dijanjikan Allah segera masuk surga itu wal kaziminal ghaidh, bisa menahan marah. Ogak nesuan, ogak tatuan, ogak apa namanya,
oga ketersinggungan. Dan jadi seseorang yang hidupnya tanpa mengeluh, tidak pernah mengeluh kepada siapa saja kecuali mengeluhnya kepada Allah, bahwa seseorang yang bisa menahan amarahnya sehingga iso marah, inilah penghuni surga. Penghuni surga. Pak Yayan ya, kalau kan manusia, masa iso, gak nesu lho, masa iso, wong jeneng ku dietrek-etrek tonggo ya, namanya. Aku loh dipisui tonggo, ya harus bisa Bu, harus bisa. Serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Jamaah sekalian bagi makhluk. Ada cerita real, cerita real dan panjang dan lama. Tetapi hasilnya apa? Nikmat. Hasilnya nyaman. Hasilnya manfaat banyak orang. Ya Haji Ahmad Dahlan pernah menjadi seorang penghulu keraton Yogyakarta. Salah satu urusannya adalah ngurusin masjid besar Kauman, Kulon Alun-Alun Yogyakarta, karena itu masjidnya kerajaan, masjidnya kesultanan itu. Suatu ketika Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat. Tadinya arah kiblatnya kan lurus, padahal jenengan mirsani peta mulon kenceng itu ketemunya negara Mongolia, Afrika. Ternyata Saudi Arabia, Haramain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mencelek ngalor beberapa derajat dari Indonesia. Itulah makanya pada waktu itu Ahmad Dahlan punya ide meluruskan arah kiblat. Apa yang terjadi? Respon umat, respon masyarakat, respon ulama pada waktu itu apa? Menolak. Menolak tidak hanya sekedar pakai lafal suara, tetapi sampai langgarnya dibakar. Siapa yang bakar? Ya umat muslim. Ya koncone dhewe, ya tanggane dhewe. Ya nek perlu dulure dhewe sing urung iso nrimo idenya Ahmad Dahlan yang dianggap itu ngowahi adat nenek moyang. Nah, Ahmad Dahlan kan lihat benar dan tidaknya. Yang tidak itu bukan bukan tinggalannya. Masuk sing tinggal nenek moyang mana tokoh waktu itu, tapi kalau nggak benar, masa akan diteruskan? Nah, kan harus dijaga. Jadi, bagaimana hasilnya? Hasilnya bagaimana? Yang kalau itu ditentang banyak umat Islam, akhir-akhir ini arah masjid sudah pada menceng. Minimal baris softnya dimencengkan dengan diam-diam, dan itu sudah diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Baru diakui, baru diundang, baru diikuti. Berapa tahun? Ratusan tahun baru iya tiba. Waktu itu nggak marah Ahmad Dahlan, nggak marah, nengowai. Kenapa? Ya pancen akali belum nyampe. Jadi kalau jenengan dimarahi oleh orang lain tanpa sebab, nggak usah direspon, tok nih wae, golak sosial dong. Gue tambah umur,
Iya, aku dhisik dibalik keliru gaile kan. Sing bener lek saimo, dalah kaya wis mesedo lek saimo. Tuh, biarin aja. Kalau memang idenya lurus, idenya bagus, kenapa tidak diperjuangkan? Kenapa tidak diperjuangkan? Maka semua peninggalan nenek moyang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam, belum tentu sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah makanya hidup manusia memang harus berpikir, harus cerdas, harus berpikir, harus cerdas, tidak hanya sekedar sami'na wa ata'na tanpa pedoman yang jelas. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sakit ya mengeluh hanya kepada Allah. Orang oleh ngeluh yang bojo gak oleh, ngeluh yang bojo gak oleh. Ni awakku iki kok gak menak ta akhir-akhir iki. Turu ngene gak iso, turu miring anak gak iso turu. Iki piye jane ngono? Ndak bisa. Itu harus diralat. Curhatlah kepada Allah. Kepada Allah. Wong bojone dhewe jan ya sambat kok. Mergo apa? Mergo wis padha tuweke. Turu ya wis angel. Mangan ya wis angel, obah ya wis tidak sebebas dulu lagi. Jadi curhat hanya kepada Allah, mengeluh hanya kepada Allah, tidak boleh mengeluh kepada sesama manusia. Lebih-lebih marah. Perbuatan siapa marah itu? Setan. Leres. Perbuatan iblis. Jadi makanya kalau seseorang lagi marah disarankan untuk pindah posisi, duduk atau berdiri atau pindah tempat. Masih disarankan untuk ambil air wudhu. Masih suruh sholat. Tidak boleh dibiarin, tidak bisa dibiarin marah, apalagi direspon, oh tambah jadi tuh. Jadi seseorang yang tidak bisa marah, seseorang yang bisa ngempet marah, seseorang yang tidak pernah mengeluh, yang mestinya dia harus marah dan harus ngeluh, inilah manusia mulia, inilah manusia hamba Allah yang mulia. Jatah masuk surga pertama kalaupun dia seorang yang bertakwa. Paham ya? Sakit gak iso nesu. Pokoknya aja dadi wong nesuan. Mergo wong nesuan iku nglarakne awak siji, nglarakne atine dhewe, loro, nglarakne liyan, telu. Apa meneh? Wis pokoknya gak ada manfaatnya belas ya. Gak ada manfaatnya belas. Ya sudah, terima saja. Masya Allah. Ya memang beda pendidikan saya aku karo dia. Makanya dia tidak bisa diajak ngomong. Itu loh. Ngertos Pak? Gak bisa diajak ngomong. Gak bisa jak tukar karo enenge wong bendere dhewe. Menange dhewe. Pinter cewek, iblis itu iblis, nggak bisa begitu. Ya udah, biarin ngalah dari wong Jawa, ngalah itu dhuwur wekasane. Orang yang ngalah itu derajatnya tinggi, Di mana letak derajatnya? Suatu saat dia akan disungkani banyak orang. Banyak orang pada sungkan, Masya Allah. Pak Ridho itu, sak rohku gak pernah nesu, gak pernah
ngomong-ngomong sing gak tengah-tengah. Ana yang meneng, Masya Allah. Istiqomah, masjidnya nggak pernah leren, nggak pernah putus, Masya Allah. Sungkan badan, sungkan. Lebih sungkan kepada beliaunya, meskipun rumahnya sesek daripada ke Pak Lurah. Gila bagaimana? Daripada ke Bupati. Itu namanya derajat. Namanya derajat. Disapa banyak orang. Masya Allah. Ada seseorang, kalau disapa banyak orang, berarti orang itu pasti punya nilai tertentu. Ana tangga moh napa? Sakit mboten? Lara mboten? Lara. Aku lho jane salah apa sih? Cara nyulah iki. Petuk kok malah mlengos, kan? Petuk malah mlengos. Petuk ora gelem apa. Petuk kita ora ketemu. Sakit mboten? Sakit. Orang itu kalau hidupnya serba mengalah, dia mulia itu akan banyak disungkani orang. Banyak disungkani orang. Nenge momen boten ya udah. Enggak ada neko-neko. Bicaranya tidak banyak. Kalau bicaranya banyak, ya pada waktu tong kosong berbunyi nyaring kan itu. Sama sekalian yang berbahagia, yang berikutnya adalah orang takwa yang wal'afina 'anil nas. Seseorang yang punya sifat pemaaf. Kenapa Bu? Pemaaf. Gampang sepuro wong liya. Meskipun wong liya gak jaluk sepuro. Masyaallah, dia kemarin salah paham dengan saya. Maka karena itu salah paham, udah saya maafkan. Dari jauh dan yang bersangkutan bisa jadi dia tahu kalau dimaafin. Kalau budaya kita kan betul-betul ya. Budaya kita apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Tradisi kita kan begitu, kebiasaan kita. Padahal di Ali Imran ayat 134 ini pemaaf. Jadi orang badan ke rumah, itu kasarnya orang badan ke rumah, sebelum ngajak salaman itu sudah dimaafkan. Wis tak sepuluh wingi-wingi salahmu, dosamu. Kode-kode ya dijawab kalau sing pertama. Nggih, kosong-kosong. Jadi sudah didahului. Tidak usah nunggu. Mundur, lalu salaman, lalu dicium tangannya. Ngapunten kadang ya Bang, pakai putu. Ringin-ringin doyong, bla 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 kan itu. Wis tak sepuro. Salahmu wis tak sepuro, nek kowe toh iki salah karo aku. Sehingga nanti yang datang itu nggih Mbah matur nuwun. Rasane lego. Ngapunten sing kathah nggih. Rong karuan nek di sepuro. Ngapunten kathah nggih. Ternyata milik pengaruh disebut. Seseorang yang memegang Ali Imran 134 menjadi seorang pemaaf kepada siapa saja, dia maafin salahnya. Jadilah dia seorang pemaaf. Orang kalau pemaaf itu wis gak jebol apa-apa. Mesti uripe dawa. Mesti uripe mereka apa? Gak mangkelan, gak ngundelan. Jadi hatinya padang, wadon banget hati. Sehingga lalu pikirannya menjadi jernih,
hatinya juga jernih. Yang dipikir adalah hal-hal yang husnudzon, yang positif. Dia nggak pernah berpikir yang negatif, apalagi suudzon. Kenapa? Karena orangnya bersih, pemaaf. Bisa, Bu? Bisa? Bisa gitu. Apa insya Allah? Bisa gitu. Yang positif bisa itu. Pasti Allah akan membantu, pasti Allah akan menolongnya. Dan jangan khawatir, nanti perolehannya pasti yang baik-baik, pasti itu. Nggak akan balasannya itu jelek, nggak akan. Kenapa? Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti hambanya. Paribasan kalau kita selesai sholat nggak dongo loh, dijabai oleh Allah. Paribasan gak dongo, gak nyaluk, sudah dijabai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu, Allah Maha tahu isi hati setiap hambanya. Tapi memang diperintahkan untuk berdoa, untuk nyuwun kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah sejatinya adalah dia orang yang sombong. Kan gitu. Jadi paribasan orang dongo, orang jalo, Allah pasti kasih. Karena Allah Maha tahu isi hati seseorang. Masya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Itulah beberapa hal agar supaya itu kita pedomani. Karena ini bulan Syawal, ini bulan peningkatan amaliyah dan ibadah. Tidak hanya sekedar kita rajin istiqomah asar pagi rawuh di jalan salah ini, tetapi setiap saat kita selalu berucap yang baik-baik kepada siapa saja, sebagaimana yang kita lafalkan, yang kita ucapkan selama sebulan dan Ramadan. Kita kasihkan yang ada pada kita, sebagaimana kita kasihkan takjil. Kita kirim takjil, kita kirim puluran, puluran jelaburan masjid. Itu kita tambahi, kita tingkatkan. Lalu saya kira udah kosong, apa jelaburan? Apa puluran, apa takjil? Tidak, dalam bentuk lain harus supaya meningkat, karena Syawal adalah peningkatan, bulan peningkatan ibadah dan bulan peningkatan amaliyah. Yang terakhir, ada pertanyaan barangkali, monggo kalau ada sesuatu yang masih mundur. Ada. Paham ya? Pun paham ya? Jadi dari manusia itu supaya tetap seleh, tetap istiqomah, gak iso berantakan. Apa berantakannya? Jadi wong sing sadis, jadi wong sing garang, ya, jadi manusia padanya. Karena sesungguhnya manusia itu adalah dhaif. Manusia itu sangat lemah. Apa aja yang mau digunggungkan. Itulah makanya pesannya jangan adigung, adiguno. Jadilah manusia sakwajare. Tuh. Kalau seseorang jadi manusia apa adanya, maka itulah sejatinya manusia. Dari Allah dalam posisi berasal dari tanah, dari kacang-kacangan, dari sayuran yang lalu jadi nuftah, lalu nuftah itu ketemu dengan benihnya istri, gitu. Lalu jadilah janin, jadilah manusia. Sayur asalnya dari tanah, kacang-kacangan juga dari tanah, buah-buahan juga dari tanah. Maka semua manusia adalah berasal dari tanah
dan akan kembali kepada tanah. Tidak ada peluang untuk sombong sama sekali sebagaimana iblis, sebagaimana setan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mugi-mugi manfaat. Kita tutup dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa asfi anta safi la sifaa illa sifauka sifaa la yudiru syaqama. Ini doa sehat. Allahumma balighil Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran la usra wasihhati wal afiyah wassalamati wan najahi ya arhamar rahimin. Ya Allah, panggillah kami semua yang ada di tempat ini ke Mekah dan Madinah untuk ziarah ke kota sucimu dan kota suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemudahan, bukan kesulitan, sukses, selamat, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.